Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Untuk hari ini Bapak akan memberikan materi tentang koordinat kartesius, pastinya materi lanjutan dari materi yang kita sudah pelajari minggu lalu. Minggu lalu telah kita pelajari dan kita telah belajar menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Untuk hari ini nanti outputnya, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menentukan posisi titik terhadap titik acuan. Ini yang akan kita capai untuk hari ini. Oke, adik-adik semuanya, perhatikan ilustrasi gambar yang Bapak berikan ya. Semisal kita akan menuju ke kantor PU, sedangkan kita berada di perempatan ini. Bagaimana kita menuju ke kantor PU? Gitu ya. Pastinya kita akan berjalan ke arah barat dan berjalan sejauh 500 meter nih, lihat nih. Perempatan sampai ke kantor PU itu 500 meter. Terus bagaimana dengan kalau kita berada di SMA 1 menuju ke kantor PU? Jadi ya kita menuju ke barat juga, tapi jaraknya yang kita tempuh itu berbeda. Kalau kita dari SMA ke kantor PU itu berbeda jaraknya dengan perempatan ini ke kantor PU itu sangat berbeda. Semisal kalau kita berada di SMA 1, berapa jarak yang ditempuh? Berarti kita lihat nih, SMA 1 ke perempatan itu 500 meter. Perempatan ke kantor PU itu 500 meter. Berarti jarak SMA 1 ke kantor PU kalau kita jalan nih, kita menempuh sejauh 1000 meter. Jadi berbeda ya kalau kita berada di perempatan. Gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa posisi awal menentukan arah dan jarak yang akan kita tuju. Jadi misal kalau kita dari pasar nih, pasti arahnya dan jaraknya berbeda kalau kita lagi di SMA 1 menuju ke kantor PU, itu berbeda. Gitu ya. Ini adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar 2 poin. Ada posisi titik terhadap titik, menentukan posisi titik terhadap titik asal, dan menentukan posisi titik terhadap titik acuan. Itu ada 2 hal, ada 2 poin yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu posisi titik terhadap titik asal. Titik asalnya itu 0,0. Jadi ini ya 0,0. Nih, sebelum kita belajar menentukan posisi titik terhadap titik asal, kita harus tahu nih posisi relatif itu apa. Posisi relatif itu posisi letak suatu objek atau titik dapat berbeda koordinatnya tergantung dari titik acuannya. Maksudnya bagaimana? Jadi semisal ini semisal ini ya, semisal nih A ini berada di koordinat mana? Jadi A ini sesuai yang kita pelajari kemarin, ini berada di negatif 2, ini di sumbu X, dan 5 ini di sumbu Y. Terus tapi tidak selamanya nih posisi letak A itu di negatif 2 dan 5. Nanti bisa berubah sesuai dengan titik acuannya. Karena ini titik acuannya posisi titiknya terhadap titik asal 0,0, jadi kita bisa tulis negatif 2 dan 5. Terus bagaimana sih menentukan posisi titik terhadap titik asal? Ya, menentukannya itu sangat mudah sekali sesuai dengan yang kita pelajari minggu lalu. Jadi perhatikan tabel yang Bapak berikan ya. Jadi menentukannya itu sangat-sangat mirip, sangat-sangat sama dengan menentukannya sama dengan yang kita pelajari minggu lalu. Jadi kalau terhadap titik asal 0,0 berarti ya kita tinggal cari tahu aja A-nya itu di mana, B-nya di mana. Misal A di sini. Oh, A-nya itu di negatif 2 pada sumbu X dan 5 itu di sumbu Y. Berarti A-nya itu terletak di ini negatif 2 dan 5.
Bagaimana dengan C? Oh, sama nih. C-nya itu, oh ini 1 di sumbu X, 2-nya di sumbu Y. Jadi C-nya itu terletak di 1 dan 2. Kayak gitu. Itu caranya untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal. Ingat sekali lagi ya, terhadap titik asal itu menentukannya sama dengan yang kita pelajari minggu lalu. Jadi langsung saja, ini misal B. B-nya, oh B-nya itu di 3 di sumbu X, 4 di sumbu Y. Berarti B-nya itu terletak di koordinat 3, 4 nih. Seperti itu. Lanjut ya. Oke, untuk posisi titik terhadap titik acuan. Kita misalkan bahwa titik C1,2 itu dijadikan titik acuannya. Jadi ini. Jadi kita misalkan C ini sebagai titik acuannya. Terus bagaimana cara menentukan titiknya? Apakah sama dengan yang tadi? Jelas berbeda. Gimana caranya? Yang pertama ini. Jadi kita membuat sumbu baru. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi C ini nanti titik potong dari sumbu baru. Ini sumbu X-nya di sini. Ini sumbu Y-nya di sini. Ya. Oke, lebih jelasnya ini ya. Sumbu X-nya di sini, sumbu Y-nya di sini. Karena ini titik potongnya C ini 0. Kita tulis saja 0. Terus kita ini karena ini 0, berarti ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya. Karena ini 0, ini berarti negatif 1, negatif 2, ini negatif 3, dan seterusnya. Karena ini 0, berarti ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya ya. Terus bagaimana menentukan titiknya? Ya, kita hanya kita hanya melihat yang sumbu baru nih, yang garis tebal ini. Misal A. A itu di koordinat mana? Kalau berdasarkan titik acuan C, oh A-nya berarti di ini. A-nya berada di 0,3 negatif 3 itu di sumbu X, 3-nya di sumbu Y. Berarti A-nya itu terletak di negatif 3 dan 3. Karena berdasarkan sumbu baru. Jadi C-nya kan berdasarkan titik acuannya. Jadi kita melihatnya itu ya sumbu baru, jangan sumbu yang lama. Jadi kita melihatnya di sumbu baru. Terus bagaimana dengan B? Oh, B di sini. Berdasarkan sumbu barunya itu B itu terletak di mana? Oh, di 2. 2 itu di sumbu X. 2 itu di sumbu Y. Berarti ini B-nya 2,2. A-nya tadi negatif 3, 3. Bagaimana dengan D? Oh, D itu berarti di 3 di sumbu X, min 4 di sumbu Y. D-nya 3, negatif 4 di sumbu Y. Itu seperti itu. Ini cara yang pertama. Nanti ada cara yang kedua. Oke, untuk cara yang kedua, untuk menentukan posisi titik terhadap titik acuan C tadi ya, nih seperti ini. Kita cari dulu posisi awal semuanya. Ini posisi awal semuanya. Ini cara, ya posisi awal itu yang tadi, yang cara biasa nih, berdasarkan terhadap titik asalnya ya. Terus kalau menentukan posisi baru, ini seperti ini A petik, B petik, ini maksudnya posisi A baru di mana gitu ya. Posisi A baru berdasarkan titik acuannya C tadi 1,2. Caranya bagaimana? Caranya dikurangi saja nih rumusnya nih. Nih. Dikurangi. Jadi kan min 2 itu berada di sumbu X. 5-nya ini di sumbu Y. C-nya ini di sumbu X. Y-nya ini 2-nya di sumbu Y. Dikurangkan saja. Jadi A-nya min 2 nih, min 2 dikurangi 1 jadinya min 3. 5 dikurangi 2 ini ya, 5 dikurangi 2 ini berarti 3. 3 di sini. Sama halnya dengan semisal B. B di sini ya, B. Berarti B-nya itu yang posisi barunya itu di mana? Oh, yang berdasarkan titik asalnya B itu di 3, 4. 3, 4. Terus dikurangkan dengan ini.
C 1,2. Berarti 3 dikurangi 1, X sama X, Y sama Y ya. 4 dikurangi 2. 3 dikurangi 1, 2. 4 dikurangi 2, 2. Kayak gitu. Jadi ketemu koordinat baru. Kayak gitu ya. Jadi ada dua cara. Untuk latihan soalnya ya. Untuk latihan soalnya ini. Tentukan koordinat tempat dengan acuan yang diberikan. Yang pertama itu posisi apotek dan stasiun dengan titik acuan balai kota. Yang kedua, posisi toko buku dan kampus dengan titik acuan stasiun. Kita lanjut aja. Kita langsung kerjain aja ya. Posisi apotek dan stasiun dengan titik acuan ini balai kota ya. Balai kota ini tertutup balai kota. Jadi balai kotanya di sini. Oh, balai kota ini sama dengan titik asal 0,0. Berarti kalau titik berdasarkan titik asal atau 0,0, cara menentukan posisinya itu sama dengan yang minggu kemarin. Langsung saja. Untuk posisi apotek dari balai kota A, apotek itu di sini nih. Apotek di 4, 2. Berarti, 4 dan negatif 3. Oh, berarti posisi apotek berdasarkan balai kota atau posisi asal 0,0 itu 4,3. Pokoknya kalau di sini ya, ini balai kota kan di sini nih. Oh, itu sama dengan posisi awal, posisi asal atau 0,0. Bagaimana dengan posisi stasiun? Posisi stasiun di sini. Stasiun di sini berarti negatif 2 dan negatif 4 nih. Karena kita langsung ya, karena posisinya 0,0 terhadap posisi asal balai kota kan berdasarkan asal nih, nolnya kan di sini nih. Berarti langsung saja sesuai dengan yang materi yang kita pelajari. Langsung stasiun O negatif 2 dan negatif 4. Gitu. Terus bagaimana dengan posisi buku dan kampus dengan titik acuan stasiun? Gitu ya. Jadi kita stasiun di mana? Oh, stasiun di sini. Langkahnya ya sama dengan tadi, kita membuat sumbu baru karena stasiun di sini. Ya, berarti ini X-nya, ini Y-nya. Nolnya di sini ya, nolnya di sini karena titik potongnya kan di sini. Ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini min 1, negatif 1, negatif 2, ini 1, 2, ini maaf ya, ini 2-nya di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 8 ya. Ini kita lanjutin aja sebentar, 5, 6, 7. Oke. Bagaimana posisi toko buku dan kampus? Kita lihat nih. Posisi toko buku dari stasiun. Jadi kita lihat dari sini. Jadi kita yang kita lihat itu sumbu yang baru. Jadi toko bukunya di mana? Toko buku di sini. Berarti di sumbu X-nya toko buku itu min negatif 2. Tapi dan di sumbu Y 6. Berarti negatif 2 dan 6. Nih. Terus bagaimana dengan kampus? Kampus itu di mana sih letaknya berdasarkan sumbu baru ya? Berarti di sumbu X-nya 7. Terus di sumbu Y-nya 8. Berarti 7, 8. Seperti itu. Oke ya, paham ya? Selanjutnya. Oke, untuk latihan soalnya yang kedua yaitu jika titik Q sebagai titik acuan. Jadi ini sebagai titik acuan nih. Sebagai titik acuan. Tidak lagi di sini ya. Biasanya kan di sini nih titik asal atau 0,0. Sekarang Q-nya dijadikan titik acuan. Terus tentukan koordinat P. Kalau koordinat P yang asli yang berdasarkan titik asal kan 2, 4. Oke. Kalau berdasarkan yang 0,0 ini. Karena Q sebagai titik acuan, berarti P-nya nanti tidak 2,4. Nanti akan berubah lagi. Bagaimana caranya? Oke. Cara yang pertama yaitu dengan itu pengurangan tadi. Jadi kita menentukan titik asalnya dulu. Titik asal dari titik P di sini nih. Oke. Titik P dan titik Q terhadap titik asal 0,0 itu nih. P 2,4 dan Q-nya min negatif 3 dan 2. Terus bagaimana untuk menentukan koordinat titik P dan terhadap titik Q? Gitu ya.
Caranya coba ini. Ini P apa namanya? P petik ini nanti posisi P yang baru ya, P atau P yang terbaru gitu, koordinat terbaru. Jadi ini tinggal dikurangkan saja karena ini X. Maaf, ini X, ini X, ini Y, ini koordinat ya, ini koordinat X, ini koordinat Y. Jadi dikurangkan saja. Jadi 2 dikurangi negatif 3, terus 4 dikurangi dikurangi 2. Berarti berapa? Oh, berarti ketemu P, ini P yang baru itu 5, 2. Berarti P yang baru itu di koordinat 52. Ini cara yang pertama. Bagaimana dengan cara yang kedua? Ini menggunakan yang bidang koordinat tadi. Jadi karena Q ini sebagai titik acuannya, jadi kita membuat sumbu yang baru seperti ini yang tadi. Di sini ya, sebagai titik potongnya itu di Q. Berarti ini X, ini Y-nya. Karena ini titik potongnya di sini, berarti ini 0. Terus ini 1. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan seterusnya. Terus ini 1, ini 2, ini 3. Terus karena ini 0, ini negatif 1 ya, negatif 1, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sini ya, negatif 3 ya, dan seterusnya. Terus bagaimana dengan titik P? Oh, titik P yang baru, ini yang dilihat ini ya, yang sumbu baru. Berarti titik P itu mana? Oh, di 5. Di sumbu X-nya 5. Sumbunya berapa? Oh, 2. Berarti titik P yang baru ini 5, 2 dengan titik acuan Q. Seperti itu. Oke, itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan. Nanti jika ada yang tanya-tanya, jika ada pertanyaan atau yang belum jelas, kita bertemu di sesi diskusi ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.